Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Melihat pedangnya benar-benar dilempar dengan paksa oleh Shoyen, mata tua Tang Long tanpa sadar menampakkan ekspresi terkejut. Wah, aku tidak percaya. Kau berhasil memblokir pedang bulan hitamku dengan kultivasi kaisar asal bintang satumu. Kau benar-benar mengejutkanku. Saat Tang Long mengucapkan kata-kata ini, ekspresi dingin muncul di wajah tuanya. Origin Ki dengan cepat beredar di meridiannya dan menyembur keluar. Biasanya, cara Sekte Duai menghadapi orang-orang yang tidak bisa berteman dengan mereka adalah dengan membunuh mereka. Hal ini khususnya berlaku bagi seseorang seperti Shoyen yang bakat pelatihannya sangat hebat. Tetapi kebetulan saja mempengaruhi keuntungan Sekte Duai. Karena mereka tidak bisa memanfaatkan Shoyen, Shoyen ditakdirkan untuk menjadi musuh mereka di masa depan. Ekspresi Shoyen tidak berubah sedikit pun. Origin Ki dalam pusaran tubuhnya beredar cepat, dan api misterius yang kuat berkumpul di telapak tangan kanannya. Shoyen sangat menyadari kekuatan orang di depannya ini. Jika dia bertarung langsung, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Selain itu, karena mereka mampu menghalangi mereka di sini, kemungkinan besar akan ada ahli dari Sekte Duai di dekatnya. Jika mereka berlarut-larut, itu tidak akan menguntungkan kelompoknya sama sekali. Jadi, reinkarnasi Buddha Mara adalah harapan terbesarnya. Selama dia bisa memaksa Tang Long mundur, Susan di sampingnya tentu saja tidak akan lagi menjadi ancaman. Wajah tua Tang Long sekali lagi berubah saat dia merasakan aura yang terkumpul di tangan kanan Shoyen. Bahkan ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Seorang bocah kaisar asal tingkat awal benar-benar mampu mengumpulkan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Kamu sungguh berbahaya. Aku harus menghentikanmu. Teriakan pelan terdengar dari tubuh Tang Long yang melayang di udara tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, ekspresi Shoyen tiba-tiba berubah. Langkah pemusnah langit di bawah kakinya dilepaskan. Tubuhnya segera menghindar ke samping. Ruang kosong di depannya masih tenang beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah tangan keriput tiba-tiba terulur. 5 jari melengkung menjadi cakar yang meraih wajah Shoyen. Namun, cakar itu melewati wajah Shoyen saat menyerang. Sangat cepat. Tang Long terkejut. Dia tidak menyangka seorang kaisar asal memiliki kecepatan yang sebanding dengan leluhur asal. Di sisi lain, luka berwarna ungu yang tercemar racun tertinggal di pipi kanan Shoyen. Tak lama kemudian, api surgawi melonjak. Baru saat itulah racun tersebut hilang dengan suara mendesis pelan. Pada saat yang sama, kecepatan Shoyen mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya juga tiba-tiba meningkat. Wah, sepertinya aku meremehkanmu. Dengan fakta bahwa kau memiliki api surgawi, kaisar asal biasa tidak dapat dibandingkan denganmu. Dengan teriakan keras, tubuh Tang Long melesat maju lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, hamparan kabut beracun yang luas segera menyapu keluar, menerkam ke arah Shoyen dari segala arah. Saat Shoyen menghindar, dia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang ganas, berubah menjadi jaring api raksasa yang menyerbu ke dalam kabut racun hitam. Serangkaian suara mendesis terdengar saat hamparan asap hitam yang luas mengepul. Kabut beracun dengan cepat menipis di bawah penghalang api surgawi. Pada saat ini, tubuh Tang Long melesat dan tiba di samping Shoyen. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan ruang di sekitar Shoyen segera berubah bentuk. Banyak tirai hitam yang mengandung racun dengan cepat menggumpal. Bocah, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Kekuatan jalan agung melonjak dan 4 jalur pelarian Shoyen segera terhalang. Tang Long mengepalkan kelima jarinya. Gas beracun berwarna hitam menggumpal di tangannya. Itu sekali lagi berubah menjadi bilah melengkung. Dengan ayunan tangannya, bilah melengkung tersebut melesat ke arah Shoyen. Pada saat yang sama, tubuh Tang Long juga menyerbu ke depan. Di bawah tekanan ganda ini, bahkan dengan kelincahan Shoyen, mustahil baginya untuk menghindari serangan Tang Long. Saat krisis datang, Shoyen juga buru-buru menggunakan jalan agung kehampaan. Sementara tirai hitam mengembun di belakangnya, beberapa jarum baja juga muncul di tangan kirinya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, jarum baja itu terbang keluar, dan tubuhnya tenggelam ke dalam tirai jalan agung sambil berbaring telentang. Setelah beberapa kali benturan keras, percikan api berterbangan dan bilah lengkung itu terhalang. Tang Long baru saja datang ketika tubuh Shoyen tenggelam ke dalam tirai jalan agung. Kelima jarinya mencakar dan meninggalkan 5 bekas luka berdarah di dada Shoyen. Brengsek, itu sebenarnya ada jalan agung kehampaan. Kau jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan lelaki tua ini. Shoyen terus-menerus menghindari serangannya. Hal ini membuat ekspresinya menjadi suram. Sebagai ahli leluhur asal yang bermartabat, berurusan dengan bocah kaisar awal,
Sangatlah mudah. Namun, hari ini, Shoyan telah berulang kali membuatnya menderita. Jika berita ini menyebar, bagaimana mungkin dia, Tanglong, masih memiliki muka untuk terus tinggal di wilayah tengah? Itu saja. Kamu memang layak menjadi ahli leluhur asal, dan kultivasimu memang menakutkan. Namun, aku tidak dapat melakukan hal yang sama sepertimu, yang bersedia membuang mukanya untuk berurusan dengan junior sepertiku. Shoyan berkata dengan senyuman tipis. Otot-otot di sudut mata Tanglong berkedut hebat saat mendengar ini. Amarah di hatinya semakin membara. Bocah berlidah tajam, kau akan membayar harga untuk kata-kata dan tindakanmu. Ekspresi Tanglong menjadi semakin buruk saat dia melihat aura mengerikan mengembun di telapak tangan Shoyan. Setelah kata-katanya terdengar, sosoknya langsung muncul di dekat Shoyan seperti hantu. Segera setelah itu, kelima jarinya tanpa ampun mencengkram tenggorokan Shoyan. Ekspresi Shoyan tidak berubah sedikit pun. Api ungu di matanya melonjak saat tirai jalan agung sekali lagi terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, roda api di telapak tangannya dengan cepat mengumpulkan energi. Auranya juga menjadi semakin menakutkan. Selama dia menunggu sedikit lebih lama, reinkarnasi Buddha Marah akan terbentuk sepenuhnya. Cakar hantu hitam pekat itu segera menyusul setelah Shoyan sekali lagi menstabilkan tubuhnya. Sementara tubuh Shoyan mengelak ke kiri dan ke kanan. Cakar itu masih meninggalkan bekas luka berdarah di tubuh Shoyan. Gas racun hitam pekat itu baru saja akan menyebar ketika dengan cepat dibakar oleh api ungu yang memenuhi tubuh Shoyan. Pengejaran antara keduanya berlangsung dekat dan cepat. Di sisi lain, Susan menyaksikan pertarungan gila antara keduanya. Ekspresi ganas terungkap di matanya. Kekuatan Shoyan telah jauh melampaui harapannya. Jika Tanglong tidak hadir hari ini, kemungkinan besar dia akan kesulitan menghabisi Shoyan sendirian. Niat membunuh di hati Susan semakin kuat saat memikirkan hal ini. Tubuhnya berdiri di udara tanpa bergerak. Benang-benang origin Ki diam-diam berkumpul di telapak tangannya. Matanya mengandung niat membunuh menatap tajam ke arah Shoyan. Dengan suara teredam, telapak tangan Tanglong menghantam bahu Shoyan. Meskipun Shoyan memiliki langkah pemusnah langit, tidak dapat dihindari bahwa ia akan terluka oleh ahli leluhur asal bintang 4. Sosok Tanglong mengikuti dari belakang. Cakar tajamnya melesat seperti kilat. Tepat saat cakar itu hendak menancap di tenggorokan Shoyan, tubuh Shoyan tiba-tiba bergeser ke belakang. Jalan agung berkelebat di sekujur tubuhnya. Saat ia beralih ke langkah pemusnah langit, yang tersisa hanyalah bayangan samar saat tubuhnya menghilang secara misterius. Cakar Tanglong tanpa ampun mencabik-cabik bayangan di depannya hingga berkeping-keping. Tanglong berbalik, tatapannya dingin melihat ke suatu titik di langit. Bocah, apa kau hanya tahu cara berlari? Hahaha, kultivasi tuan tua jauh melampaui junior ini. Namun, karena tuan tua tidak ingin aku terus bersembunyi, aku akan memenuhi permintaanmu. Shoyan yang berwajah pucat perlahan berbalik. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Segera, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Roda api berwarna ungu yang indah berputar di telapak tangannya. Titik cahaya hitam pekat di dalamnya sedalam lubang hitam. Aura menakutkan yang dipenuhi dengan perasaan destruktif diam-diam menyebar darinya. Apakah ini teknik jalan agung? Tapi bagaimana mungkin ia memiliki energi yang begitu menakutkan? Bahkan dengan temperamen Tanglong, ekspresi di wajah tuannya tanpa sadar menjadi jelek. Ketika dia merasakan aura menakutkan yang menyebar dari roda api, dia bisa merasakan aura mengancam dari roda api tersebut. Tanglong tidak meragukan bahwa jika benda ini mendarat di tubuhnya, dia pasti akan kesulitan lolos dari kematian. Namun, apakah teknik Do yang menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh bocah kaisar asal tahap awal? Meskipun hatinya sangat enggan, kebenaran sudah terpampang di hadapannya. Reinkarnasi Buddha Marah Shoyan telah terbentuk. Begitu meletus, yang perlu dipikirkannya bukan lagi bagaimana cara membunuh Shoyan, tetapi bagaimana cara melindungi dirinya sendiri. Reinkarnasi Buddha Marah, maju! Mata Shoyan yang tanpa emosi menatap Tanglong. Sudut mulutnya berlumuran darah sedikit terangkat. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, roda api ungu itu tiba-tiba mulai berputar liar di telapak tangannya. Titik hitam aneh seukuran ibu jari di dalamnya juga mulai bergetar hebat saat ini. Begitu ruang di sekitar Shoyan meledak, pilar cahaya hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari roda api di telapak tangan kanannya. Pilar itu mengembang dan berubah menjadi pilar cahaya yang tebalnya puluhan kaki. Brengsek! Tanglong tidak dapat menahan amarahnya. Bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa Shoyan yang hanyalah bocah kaisar asal tingkat awal benar-benar akan membuatnya merasakan tekanan yang begitu besar hingga mengancam nyawanya. Bocah, kau adalah orang pertama dalam sekian tahun ini yang aku perlakukan seperti ini. Tanglong tidak berani ragu lagi. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menahannya di dadanya. Tak lama kemudian, wajah tuannya dengan cepat berubah menjadi hitam keunguan.
Keadaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum gelombang suara mendesis terdengar. Gas beracun hitam keunguan melonjak keluar dari permukaan tubuhnya. Awan darah racun langit. Setelah teriakan ini terdengar, gas beracun berwarna darah yang menyelimuti tubuhnya juga membengkak dengan cepat. Itu berubah menjadi awan beracun berwarna darah yang berukuran 1000 kaki. Tubuh Tanglong sepenuhnya terbungkus oleh awan beracun ini. Lapisan tipis kabut hitam menyebar di udara. Hutan pegunungan yang awalnya tenang di bawah juga terdistorsi dan mencair. Akhirnya, berubah menjadi lumpur yang mengandung gas beracun. Dokter peri kecil juga segera menemukan titik ini di ruang kosong. Dia buru-buru melambaikan lengan bajunya. Auranya menyebarkan gas beracun yang akan mendekati mereka. Sementara awan racun berwarna darah terbentuk di langit. Pilar cahaya energi hitam besar yang membelah langit juga tiba. Kelompok dokter peri kecil dan ekspresi Suzanne sangat serius saat mereka menyaksikan pemandangan di langit. Pilar cahaya energi hitam itu menyerbu ke kedalaman awan racun yang meresap ke seluruh langit. Namun, ledakan yang dibayangkan semua orang tidak muncul setelah itu. Awan racun telah turun ke dalam ketenangan yang aneh pada saat ini. Api teratai Buddha marah tidak menembusnya, juga tidak menyebarkan awan racun itu. Ketenangan aneh di langit menyebabkan semua orang yang hadir menahan nafas. Bahkan Suzanne yang siap menyerang tidak berani bertindak gegabah saat ini. Cepat mundur. Hampir pada saat yang sama, Beihua dan lelaki tua di tubuh Suzanne tiba-tiba berteriak. Ekspresi kelompok itu berubah, dan sosok mereka dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Di antara langit dan bumi, beberapa suara menusuk udara terdengar satu demi satu. Di dalam awan beracun, awan yang menutupi langit dan pilar cahaya hitam bergetar bersama. Suara ledakan rendah dalam baru saja terdengar, ketika awan racun berwarna darah tiba-tiba bergejolak. Gelombang kabut berwarna putih menyebar dari dalam awan racun. Pilar cahaya berwarna hitam membentuk pusaran air aneh yang menelan kabut sepenuhnya. Setelah itu, awan racun segera bergejolak dan membengkak. Itu tampak hidup saat mengikuti pilar cahaya energi berwarna hitam dan menyebar ke arah Shoyan. Wajah pucat Shoyan langsung menampakkan ekspresi serius saat melihat ini. Dibandingkan dengan Sisan, Tanglong di depannya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Jika dia membiarkan awan racun menyebar, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menghalangi serangannya. Dengan pemikiran ini, Shoyan segera mengendalikan semua origin Qi yang tersisa di tubuhnya. Dia menuangkan semuanya ke roda api di tangannya tanpa ragu-ragu. Saat warna roda menjadi semakin pekat, kekuatan melahap yang bertahan di sekitar pilar cahaya hitam juga menjadi semakin ganas. Di bawah kekuatan hisap yang mengerikan ini, awan racun berwarna darah menyebar dengan cepat segera terkoyak ke dalam pilar cahaya. Pada saat tertentu, gelombang energi menyapu keluar dari awan racun berwarna darah dengan ledakan keras. Dokter peri kecil dan yang lainnya di kejauhan menunjukkan ekspresi serius saat mereka menyaksikan pemandangan di langit. Hati mereka khawatir untuk Shoyan. Suzanne sedikit bersuka cita saat dia menyaksikan pemandangan di langit. Beruntung dia tidak bertindak impulsif sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan besar dia harus menghadapi badai energi yang menakutkan ini. Banyak retakan spasial muncul secara bertahap di pilar cahaya hitam di langit. Energi di dalamnya juga menjadi semakin tak terkendali. Pada saat yang sama, awan racun tempat Tanglong berada juga bergejolak hebat. Gelombang raungan rendah serak sesekali akan dipancarkan darinya. Dari suaranya, orang dapat memastikan bahwa itu adalah Tanglong. Tiba-tiba, suara ledakan kembali terdengar. Roda api di tangan Shoyan dan awan racun yang menutupi matahari meledak di saat yang bersamaan. Gelombang energi yang bergejolak dan bergelombang terus menyapu keluar dari dalam. Tubuh Shoyan dan Tanglong juga terlontar oleh badai energi yang mengerikan ini. Keduanya seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah itu, mereka ditangkap oleh Beihua dan Suzanne. Suzanne memeluk Tanglong yang terluka parah. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Tanglong tidak dapat menghabisi Shoyan. Dari apa yang terlihat sekarang, kemungkinan besar dia harus turun tangan secara pribadi. Namun, ketika Suzanne melepaskan Tanglong dan menatap Shoyan dan yang lainnya, Shoyan yang terluka parah menggunakan sisa tenaganya untuk melepaskan Raja Utara dari cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, tatapan permusuhan dari dokter peri kecil dan yang lainnya tertuju pada Suzanne. Ekspresi Suzanne menjadi jelek ketika dia melihat kilatan aneh berkedip-kedip di permukaan Raja Utara. Bahkan dengan kultivasinya yang sebenarnya sebagai kaisar asal bintang 6, dia tidak dapat menahan perasaan tertekan ketika menghadapi Raja Utara, apalagi dokter peri kecil dan yang lainnya di belakangnya. Meskipun dia masih memiliki lelaki tua itu di dalam tubuhnya, Tanglong tidak mati. Dia tidak dapat mengambil resiko terlalu banyak mengekspos kartu trufnya. Jika itu terjadi, perjalanannya hari ini akan sia-sia. Otot-otot di wajah Suzanne tanpa sadar berkedut saat memikirkan hal ini. Baru saat Tanglong di belakangnya terbatuk keras, dia berbalik.
Wajahnya kembali penuh hormat saat dia berjalan ke sisi Tang Long dan membantunya berdiri. Tatapannya dengan hati-hati mengamati kelompok Xiaoyan di sisi berlawanan. Selanjutnya, kedua belah pihak saling berhadapan sebentar sebelum Susan menjadi orang pertama yang membawa Tang Long menjauh dari tempat ini. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya juga mendukung Xiaoyan. Mereka berbalik menuju ke utara. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.